Baik, selamat sahabat buat kita semua. Selamat tahun baru dari PGSSI. Senang sekali kita di tahun 2022 bisa bersama-sama lagi ya untuk PGSSI ini setelah kita libur 1 tahun ya. Perpindahan dari 2001 ke 2021 ke 2022 kan 1 tahun ya. Baiklah, kita akan segera mulai acara kita dan seperti biasa mohon untuk posisinya mute selama acara berlangsung. Dan bagi mereka yang mau bertanya, boleh tuliskan pertanyaan di kolom chat. Bagi mereka yang mau bertanya langsung, boleh klik raise hand. Nanti saya akan panggil dan akan bacakan. Yang akan membacakan ayat adalah Bapak Denis Tambunan dan Ibu Irma Pakasi. Ya, kita akan mulai acara ini dengan terlebih dahulu berdoa. Dan doa buka, saya mohon Bapak Daniel Sitompul untuk melayangkan doa buka. Silakan Pak Daniel Sitompul. Di unmute dulu, ya. Baik, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami naikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan pada malam Sabat Tuhan yang kudus ini, waktu Indonesia, dan juga waktu hari Jumat di berbagai belahan dunia barat. Kami datang kepada Tuhan mengucap syukur karena kami bisa kembali bertemu dalam program PGSSI yang pertama di tahun 2022 ini. Kami bersyukur, berterima kasih oleh karena hamba-hamba Tuhan, baik itu keluarga hambamu, Ibu Peggy dan keluarga, yang terpun taraf, dan juga kami semuanya, baik yang tidak berlibur maupun yang berlibur, telah tiba kembali di tempat masing-masing dengan selamat. Kami akan segera memulai, kiranya kuasa Roh Kudus mengurapi hambamu yang terpun taraf, agar apa yang ditaburkan, kami sebagai pemimpin diskusi akan mendapatkan poin-poin penting untuk kami bagikan, sehingga diskusi di kelompok kami masing-masing, di jemaat kami masing-masing akan terarah, terfokus untuk pembahasan pekan yang baru saja lewat. Pimpin acara ini dari awal hingga akhir, semua yang mengambil bagian dan juga jaringan yang kami pakai, biar Tuhan memberkati. Ampuni dosa kami yang banyak, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Amin, terima kasih. Dan selanjutnya waktu berikut ini saya akan berikan kepada Pendeta Kuntaraf untuk membawakan pelajaran Sabat kedua di kuartal pertama tahun 2022. Iya, silakan Pendeta Kuntaraf. Baik, selamat Sabat saudara-saudara sekalian. Kami merasa senang untuk bertemu kembali ya dalam acara ini. Dan pertama kami atas nama keluarga ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada semuanya. Ya, ini keluarga kami, keluarga kecil. Hanya ada 1 anak sekarang dengan 2 cucu. Ya, tapi kami merasa berbahagia dapatkan perlindungan Tuhan. Mudah-mudahan semua kita anggota PGSSI boleh semangat ya dalam tahun yang baru ya, sebab kita sudah lebih dekat untuk kedatangan Tuhan kedua kali. Baik, kita akan bahas bersama-sama pekabaran kitab Ibrani. Oke, satu pelajaran yang sangat penting, dan untuk pendahuluan kita akan sedikit singgung mengenai penulis buku Ibrani dan inti daripada pekabaran daripada kitab Ibrani. Baik, penulis buku Ibrani ya seperti orang Kristen mula-mula ataupun King James Version mengatakan Paulus sebagai penulis. Walaupun ada dugaan 13 calon penulis yang lain, ya ada yang katakan Maria Magdalena, ada yang katakan Lukas, ada yang katakan yang lain. Tetapi ada beberapa gambaran jelas bahwa penulisnya seorang pria, sebab dia gunakan bentuk maskulin dalam beberapa kalimatnya. Penulisnya berpendidikan tinggi karena kitab Ibrani sejauh ini memiliki bahasa Yunani terbaik dari Perjanjian Baru. Penulisnya mengetahui metode-metode penafsiran Alkitab Yahudi seperti Ezra Shafah, yaitu argumen dengan analogi dan teknik-teknik serupa lainnya.
yang bisa dilihat ya bagaimana ya coba membandingkan melihat perjanjian lama, perjanjian baru dan sebagainya, menunjukkan seorang yang mempunyai mengetahui ya dalam segi hermeneutics ya. Penulisnya mengenal akan Timotius ya. Jadi dengan dasar itu besar dugaan adalah Paulus, tetapi mengapa penulis tidak memberikan namanya? Dua kemungkinan besar adalah penulis merasa isinya lebih penting dari nama penulis ya. Jadi yang penting adalah isinya, bukan namanya. Kemudian dalam masa penganiayaan kita tahu bahwa itu adalah masa di mana orang-orang mendapatkan banyak tantangan ya, maka lebih bagus tidak perlu menunjukkan identitas untuk menghindarkan penganiayaan ya. Nama tidak perlu, yang penting pekabaran, dikabarkan dan sebagainya. Jadi dia tidak memberikan nama dibandingkan dengan buku-buku yang lain. Oke. Nah, sekarang intro pada buku Ibrani ya. Setiap kita mendengar satu presentasi, kita akan menanyakan, apakah inti dari presentasinya? Kadang-kadang penulis akan memberikan inti presentasi, misalnya Yohanes 20 ayat 31, nanti kita lihat, Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14, ini langsung intinya itu bisa ketahuan. Nah, apa inti pelajaran pada kitab Ibrani? Langsung Ibrani 8 ayat 1 menyebutkan, kita akan lihat sebentar sebab itu. Pelajaran ini dan juga hal-hal yang lain yang berhubungan dengan inti daripada pelajaran. Nah, sekarang kita coba lihat contoh inti pelajaran diberikan oleh penulis. Ya, siapa yang baca tadi? Ya, Dr. Dennis, Yohanes 20 ayat 30 dan 31. Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi kalau kita lihat di sini, apa inti daripada pelajaran? Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Jadi tujuan daripada buku itu adalah memperkenalkan Yesus sebagai Mesias, sebagai Anak Allah. Kemudian Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Irma? Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi jelas sekali inti daripada pelajaran yang diberikan oleh pengkhotbah ya adalah supaya orang takut akan Allah. Kita semua akan menghadap akan pengadilan ya. Kemudian semua yang tersembunyi akan muncul ya, entah baik ataupun itu buruk dan sebagainya. Jadi kita harus siap untuk menghadapi pengadilan Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu penurutan kepada perintah-perintahnya. Jadi kita lihat dari contoh daripada buku ini, inti daripada buku-buku tersebut. Nah, sekarang bagaimana inti daripada buku Ibrani? Ibrani 8 ayat 1. Ibrani 8 ayat 1. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Oke. Jadi inilah inti ya daripada buku Ibrani. Kita mempunyai imam besar ya. Dan siapa ini imam besar ya? Imam besar yang duduk di sebelah kanan tahta maha besar di surga. Nah, apa yang kita bisa pelajari daripada ayat hafalan? Ayat ini memberikan inti daripada buku Ibrani. Yesus adalah imam besar ya. Jadi bukan hanya imam biasa yang ada di dunia dulu, artinya dalam masa Musa ya. Kemudian kita lihat dia duduk di samping Allah Bapa, kesetaraan dengan Allah ya, kedekatan dengan Allah ya. Kemudian Yesus sedang melakukan suatu pelayanan ini ya. Kita mengetahui akan pelayanan Yesus ya sebagai pengantara kita. Baik. Nah, kita bagi dalam 3 bagian ya untuk semua pelajaran kita ini. Oke, Yesus adalah raja kita. Ya, Yesus adalah pemenang, kemudian Yesus adalah pengantara dan imam besar kita.
Oke. Nah, Yesus sebagai raja. Siapa yang mengaku sebagai penguasa dunia ini? Kita lihat apa yang dibaca oleh ayat 8 ini. Boleh Dr. Dennis boleh tolong baca semuanya. Ini dari Ayub 1 ayat 6 sampai 7, Yohanes 12 ayat 31, Yohanes 14 ayat 30, Yohanes 16 7 sampai 11. Ayub 1 ayat 6 sampai 7. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Yohanes 12 ayat 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Yohanes 14 ayat 30. Lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Yohanes 16 ayat 7 sampai 11. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Oke, jadi berbicara tentang penguasa dunia ini, ya. Jadi mulai daripada masa waktu dituliskan dalam Ayub, ya, dia merasa menjelajahi dunia, ya. Jadi artinya dia mempunyai kuasa. Kenapa? Oleh sebab kejatuhan daripada Adam dan Hawa, maka yang menjadi penguasa adalah setan. Nah, penguasa dunia ini. Nah, sebetulnya ya Yesus mengaku penguasa dunia ini. Siapa sebenarnya penguasa dunia ini? Mazmur 24 ayat 1, Irma. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi berbicara mengenai Tuhan, ya, dan ini yang menciptakan langit dan bumi adalah Yesus Kristus. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat kebenaran apa yang penulis kitab Ibrani sampaikan di Ibrani 1 ayat 5 sampai 14, ya. Ini adalah satu ayat yang cukup panjang, ya, rupanya kebahagiaan. Sekarang lebih bagus Irma yang baca, tadi baru satu ayat. Ya. Ibrani 1 ayat 5 sampai 14, karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikat menjadi badai dalam pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan engkau gulungkan mereka. Dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu? Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Baik, terima kasih. Nah, 3 bagian penting tentang penobatan sang anak. Ya, Allah mengaku Yesus sebagai anak kerajaannya, ya. Kemudian Allah memperkenalkan anak ke pengadilan surgawi menyembah Dia, ya. Sementara Allah memproklamasikan pemerintah kekal daripada anak, ya. Jadi kita lihat ayat-ayat ini, Allah menobatkan anak, ya, pemberian kekuasaan yang sebenarnya. Oke. Kita akan lebih bahas lagi sebentar tentang itu.
kita coba lihat bagaimana Rasul Paulus menekankan bahwa Yesus adalah Raja untuk dunia ini. Kita coba lihat ya. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Oke, teruskan. Kolose 1 ayat 13 sampai 17. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi menekankan perkara yang sangat penting, ya. Jadi kita coba lihat kepercayaan penting dari Perjanjian Baru, ya. Di dalam Yesus Allah memenuhi janjinya kepada Daud, ya. Kemudian Yesus lahir dari garis keturunan Daud di kota Daud, ya. Jadi selama pelayanannya sering menyebutkan dia sebagai anak Daud. Kita ingat raja, ini berbicara mengenai masalah raja. Yesus dieksekusi dengan tuduhan bahwa dia mengaku sebagai raja orang Yahudi, ya. Kemudian Paulus dan Petrus berkhotbah bahwa Yesus telah bangkit dari kematian sebagai kegenapan janji yang dibuat kepada Daud. Ini ada semua ayat-ayatnya. Yohanes mengidentifikasi Yesus sebagai singa dari suku Yahuda, ya. Ini Yohanes yang kekasih dalam buku Wahyu 5 ayat 5. Okay. Kemudian kita lihat Yesus adalah Raja. Kitab Ibrani tentu saja setuju Allah telah memenuhi janjinya kepada Daud. Yesus, Allah memberinya nama yang agung, ya, mengangkat dia sebagai anaknya sendiri, menegakkan tahtanya selamanya, dan menundukkan dia di sebelah kanannya, ya, menunjukkan kekuasaan yang tinggi. Lebih lanjut menurut Ibrani 4, Yesus memimpin orang-orang kepada perhentian Allah dan mengingatkan kita bahwa Yesus adalah pembangun rumah Allah. Oke. Nah, Kristus lebih tinggi sebagai raja, lebih tinggi daripada para malaikat, ya. Kristus layak disembah, sesuatu yang tidak diterima oleh para malaikat suci, ya. Kemudian Kristus memiliki tahta dan tongkat kerajaan, ya. Dia telah diurapi sebagai raja, dia menciptakan langit dan bumi, dia duduk di sebelah kanan Allah. Kristus duduk lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Dalam konteks ini menunjuk kepada upacara, ya, penobatan, ya. Jadi ini menunjukkan semua bahwa Yesus adalah sebagai raja. Oke. Nah, sekarang, ya, perlu ditanyakan, ini satu aplikasi penting, penghiburan apa yang Anda peroleh saat mengetahui bahwa Yesus di juru selamat kita adalah penguasa, raja dan bumi, ya. Coba aja kepada anggota untuk direnungkan, raja apa artinya itu, ya? Apakah dia menjadi raja di hati kita, ya? Artinya yang memerintah, artinya kita seperti warga negara surga, ya. Jadi dia adalah raja di hati kita, ya. He is Lord, ya. Ingat, kita terima Yesus bukan hanya sebagai juru selamat yang mengampuni dosa kita, tetapi juga dia sebagai Tuhan yang bertahta di hati kita, ya. Jadi Tuhan yang mengatur hidup kita sehingga kita mengikuti akan undang-undang surga, penurutan kepada Tuhan, ya. Itu harus menjadi kehidupan kita masing-masing sebagai warga negara surga. Jadi Yesus sebagai raja, ya, dan dia adalah sebagai juru selamat, ya. Itu adalah satu hal yang harus memberikan kekuatan kepada kita, ya, dan dia juga yang telah menyediakan tempat untuk kita. Baik, sekarang kita masuk kepada bagian kedua, Yesus adalah pemenang. Berikan beberapa nama pendekar dalam Alkitab yang telah gagal mengikuti pengharapannya daripada pengikutnya. 1 Samuel 8 ayat 18 dan 19. Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu pada waktu itu, tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, tidak, harus ada raja di atas kami.
Dan kita tahu kata-kata daripada Samuel kepada orang-orang Israel yang minta raja, dan akhirnya mereka dapatkan seorang yang lebih hebat daripada yang lain, lebih tinggi daripada yang lain, ya, secara luar biasa. Dan sebetulnya dia mulai rendah hati, itu Saul, ya. Tetapi apa yang terjadi? Dia mengecewakan pengharapan daripada pengikutnya, dalam arti oleh sebab dia mengambil tempat artinya menempatkan dirinya sebagai imam. Itu masalah yang pertama. Kemudian kita tahu bahwa dia punya ambisi tinggi, kemudian sikapnya kepada Daud dan sebagainya yang menyebabkan dia gagal sebagai pemenang, ya. Jadi pemenang hanya untuk sementara. Nah, pelajaran yang berikut ini cukup panjang, mungkin kita umumnya kenal pengalaman daripada ini Goliat, oke. Tampil keluar pendekar daripada tentara Filistin yang katakan luar biasa. Kenapa? Bagaimana kehebatannya, tingginya itu kira-kira 3 meter, ya. Kemudian persenjataan apa semua itu, jadi apa artinya dibandingkan dengan Daud, ya. Tetapi ternyata pendekar ini bukan lagi menjadi pemenang, tetapi dia artinya dikalahkan oleh Daud. Nah, sekarang berbicara tentang itu, nah sekarang kita datang kepada Yesus adalah sebagai pemenang, ya, pahlawan kita. Ibrani 2 ayat 14 dan sampai 16. Ibrani 2 ayat 14 sampai 16. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Oke, terima kasih. Jadi kita bisa lihat bahwa dia lagi sebagai manusia, tetapi dia bisa mengalahkan, ya. Bahkan oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, ya, yang berkuasa atas maut. Dia bisa bangkit, ya. Jadi dia sebagai pemenang, ya. Jadi Yesus adalah sebagai pemenang, ya. Walaupun dia menjadi manusia seperti kita, dicobai seperti kita, dia dicobai dalam perkara, ya. Namun dia menang. Oke. Nah, gambaran Tuhan sebagai pemenang. Tuhan keluar berperang seperti pemenang, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur, dia bertepik sorak, ia memekik terhadap musuh-musuhnya, ia membuktikan kepahlawanannya, ya. Jadi Allah menyelamatkan Israel dalam pertempuran tunggal. Tuhan telah menang dalam pertempuran melawan dosa. Kita juga bisa menang dalam pertempuran kita. Itulah yang kita coba lihat lebih lanjut. Nah, sekarang mengapa setan memandang bahwa kematian sebagai senjata yang terbesar? 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Oke, jadi iblis ya berjalan coba mengalahkan kita dan sebagainya, dan kita mengetahui ya bahwa akhirnya manusia akan mati, dan itu menunjukkan lihatlah ya bahwa manusia telah berdosa, dia harus mati ya. Jadi setiap kematian, wah, itu menunjukkan kuasa daripada si setan ya. Namun Yesus telah mengalahkan kematian, dan sama juga seperti Yesus sudah bangkit, kita juga akan bangkit. Oke. Nah, sekarang ya kita coba lihat ini ayat panjang tapi penting ya, perlindungan apakah Yesus tawarkan kepada kita untuk berperang melawan musuh supaya kita pun bisa menjadi pemenang. Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran
dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi kita lihat bagaimana senjata kerohanian kita untuk menang melawan setan, supaya kita sama seperti Yesus sudah menang, kita pun bisa menang. Bagaimana? Berikat pinggangkan kebenaran, ya. Jadi berbaju zirah keadilan, ya. Jadi kebenaran, keadilan, kaki berkasut kerelaan untuk Injil damai sejahtera. Sebab itu adalah satu kekuatan. Kalau kita mengabarkan Injil, kita lebih kuat, ya, di dalam menghadapi tantangan hidup, ya. Bahkan ada sebuah kutipan yang mengatakan, roh nubuat yang mengatakan, kalau tidak salah itu Acts of the Apostle 105, ya, tidak ada satu kekuatan yang lebih besar, ya, untuk menghadapi akan pencobaan, yaitu si jahat, yaitu dengan apa? Aggressive service, yaitu pelayanan yang agresif, ya. Jadi kita tidak ada waktu untuk pencobaan, ya. Kemudian menggunakan perisai iman, ya. Iman melindungi kita dari berbagai macam serangan, ya. Kemudian ketopong keselamatan, pedang roh, yaitu firman Tuhan. Jadi ini semua merupakan satu perkara yang sangat penting untuk kehidupan kita masing-masing supaya kita menang dalam pergumulan iman kita. Nah, Yesus bagaimana bagikan pengalaman bagaimana Yesus telah memerdekakan Anda dari takut akan kematian secara pribadi atau dari seorang yang Anda kasihi, ya. Sekarang adalah masa pandemik, banyak sekali orang yang takut, ya. Kenapa? Takut sakit, takut mati dan sebagainya, ya. Kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan, ya, oleh Yesus Kristus tidak perlu takut, ya. Kenapa? Kematian hanya sementara, itu hanya tidur saja, ya. Tetapi kita bisa menghadapi satu tantangan hidup, ya. Kalau kita hidup, itu berarti Tuhan masih punya rencana untuk kita. Jangan berhenti untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Oke. Kami kehilangan misalnya anak laki-laki satu-satunya, tetapi ya itu adalah tidur. Kita punya pengharapan untuk suatu kebangkitan, ya. Jadi kita tidak perlu takut, ya, tapi kita bisa menang. Dan saudara-saudari bisa menyampaikan pengalaman masing-masing ataupun juga dari orang lain, ya, tentang menghadapi akan tantangan ini supaya kita sebagai pemenang, ya, menang di dalam pergumulan ini. Oke, sekarang kita masuk bagian ketiga. Yesus adalah pengantara dan imam besar kita. Apakah peranan khusus dari imam besar? Oke. Saya lihat oleh sebab kita mulai lambat tadi, ya. Jadi mungkin kita berikan inti saja, semuanya ini sarinya ada di sini, ya. Yesus sebagai pengantara. Dalam Judaisme, Musa adalah pengantara utama dari perjanjian Sinai. Dalam surat-surat pengembalaan, Paulus mengatakan bahwa kepada kita bahwa dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, ya. Umat Ibrani berkontribusi pada topik ini dengan mengatakan, ya, Yesus menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia atau pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Oke. Kemudian tugas dari imam bagaimana? Ini inti daripada ayat tadi. Imam diangkat atas nama manusia untuk mewakili mereka dan mengantarai hubungan mereka dengan Allah dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Ya, imam adalah seorang pengantara. Ya, imam memungkinkan kita berhubungan dengan Allah dan semua yang dilakukan imam bertujuan memfasilitasi, ya, hubungan antara kita dengan Allah. Imam mempersembahkan korban atas nama manusia. Imam juga mengajarkan hukum Allah kepada orang-orang. Para imam juga memiliki tanggung jawab untuk memberkati dalam nama Yahweh. Melalui mereka, Allah mengentarai kemauan baik dan tujuan kemurahannya bagi orang-orang. Ya, jadi imam mengajarkan kehendak daripada Tuhan. Nah, bagaimana peranan Yesus sebagai imam besar lebih baik daripada mereka yang melayani sebelum atau sesudah Dia? Baik, Ibrani 5 ayat 5 dan 6.
Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Oke, jadi Yesus adalah imam selama-lamanya. Kemudian kita coba lihat lagi beberapa pembahasan sebelum kita bahas dengan lebih jelas. Oke, Ibrani 10 ayat 19 dan 22. Ini masih mengenai pertanyaan tadi. Silakan. Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Oke, terima kasih. Baik, jadi Yesus imam besar yang lebih baik. Kenapa? Perjanjian baru, ya. Jadi imam besar tidak hanya menjelaskan hukum Allah, karena dulu kan sebagai tetapi menanamkan hukum itu di dalam hati kita. Inilah perjanjian baru. Imam itu menawarkan pengorbanan, membawa pengampunan. Ya, jadi ini imam memberikan kepada pengampunan. Imam ini membersihkan dan mengubah kita. Dia mengubah hati kita dari batu menjadi daging. Ya, dia benar-benar menciptakan kita lagi. Kita ingat 2 Korintus 5 ayat 17. Barang siapa yang dalam Kristus, ia adalah satu ciptaan yang baru, yang lama sudah lenyap, yang baru telah terbit. Ya, jadi dia menciptakan yang baru dengan diri kita. Oke, jadi imam ini memberkati kita dengan cara yang paling luar biasa dengan memberikan kita akses untuk hadirat Bapa sendiri. Oke. Nah, coba sebab ada perbandingan antara perjanjian lama dan perjanjian baru, bicara tentang perjanjian yang pertama dan sudah usang, dan perjanjian kedua atau yang lebih mulia. Nah, dengan perjanjian pertama Tuhan menetapkan sistem pengorbanan, ya, imam suku Lewi dan upacara dan sebagainya. Namun kesempurnaan moral tidak dapat dicapai melalui keimamatan Lewi itu karena itu lemah dan tidak efektif. Karena darah domba dan kambing tidak dapat menghapuskan dosa manusia. Karena para imam itu fana karena terbatas dan akan mati. Ya, selain itu para imam perlu berkorban terlebih dahulu untuk dosa mereka sendiri sebelum mereka dapat berkorban untuk dosa orang-orang yang mereka wakili. Jadi perjanjian pertama salah dan menjadi usang dengan kedatangan pengorbanan Yesus yang lebih baik dan imamat yang lebih mulia. Nah, mengapa kesempurnaan tidak dapat dicapai melalui keimamatan Lewi? Karena darah domba dan kambing tidak dapat menghapuskan dosa manusia. Para imam itu fana, karenanya terbatas dan ia akan mati. Selain itu, para imam perlu berkorban terlebih dahulu untuk ini beberapa hal yang sudah pernah kita singgung, ya. Sorry, ya. Jadi sebetulnya rupanya saya sudah ulangi, ya. Oke. Jadi perjanjian, oke, ada nanti saya akan ada yang harus diadili, ya. Jadi kita lihat nomor 3. Jadi dia datang untuk menghapus dosa melalui pengorbanannya sendiri, bukan melalui domba ataupun kambing, ya, untuk menyucikan hati nurani dan perbuatan yang sia-sia. Itulah alasan mengapa perjanjian kedua lebih unggul secara kualitas dan bahwa Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang lebih tinggi, baru dan lebih mulia. Kristus adalah pengantara kita. Baik. Nah, Yesus adalah pengantara dan imam besar. Kebenaran penting apa yang kita bisa peroleh dari Rasul Paulus dalam suratannya yang pertama. Oke, 1 Petrus 2 ayat 9. Siapa yang punya bagian ini? Dennis? Pak Dennis. Oh. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Oke.
Nah sekarang kamu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, artinya apa? Kita semua imam. Ini adalah salah satu perjuangan yang dibuat oleh Martin Luther, ya. Di samping sola scriptura, sola fide, dan dia bahas tentang the priesthood of all believers. Jadi ini 3 perjuangan dari Martin Luther. Jadi the priesthood of believers, kita semua adalah imam. Artinya kita bisa langsung berhadapan dengan Tuhan. Tidak perlu kita untuk mengaku dosa harus pergi ke gereja, ya. Ada gereja seperti gereja Katolik kan buka setiap hari. Kenapa gereja buka setiap hari? Oleh sebab untuk pengampunan dosa mereka harus pergi ke gereja, oke, untuk bertemu dengan imam. Gereja kita buka hanya 2 kali seminggu, oke, tapi bagus gereja itu dimanfaatkan juga untuk berbagai macam kegiatan-kegiatan yang lain. Ya. Namun artinya dalam kegiatan menjadi saksi seperti pelayanan kepada masyarakat dan sebagainya. Tetapi kembali yang dimaksudkan adalah bahwa kita semua adalah imam dan kita bisa langsung berbicara kepada Tuhan untuk pengampunan dosa kita. Nah, bagaimana kebenaran ajaib ini telah mempengaruhi hidup Anda dan mengetahui bahwa Yesus adalah imam besar kita dan kita adalah kerajaan imam. Ya, jadi mengetahui bahwa kita kerajaan imam harus mengubah sikap kita. Artinya kita adalah imam, kita mempunyai Tuhan. Dan itu adalah satu hal yang sangat penting, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baik, ini kutipan dari Desire of Ages 165, ya, Peggy punya bagian. Kristuslah dasar dan hidup bait suci itu. Segala upacaranya melambangkan korban anak Allah. Keimamatan sudah diadakan untuk membayangkan sifat pengantaran dan pekerjaan Kristus. Seluruh rencana perbaktian korban-korban adalah bayangan kematian juru selamat untuk menebus dunia ini. Tidak akan ada lagi khasiat dalam semua persembahan ini apabila peristiwa besar ke arah mana semuanya itu telah menunjuk berabad-abad lamanya sudah digenapkan. Jadi semua upacara-upacara itu adalah bayangan kepada Yesus. Jadi Kristus adalah dasar dan hidup daripada bait suci. Semua di Ka'bah itu mengarah pada Yesus, ya. Mulai daripada apa namanya airnya, ya, adalah air kehidupan, ya, kemudian dombanya, kemudian imamnya. Ya. Maafkan. Semuanya. Oke, nah sekarang kita coba lihat kepada kesimpulan. Yesus adalah inti daripada buku Ibrani. Yesus berperan sebagai raja, pemenang, pengantara, dan imam besar kita. Memiliki Yesus berarti kita akan memiliki segalanya, yaitu berdamai bersama dengan Allah, memiliki keselamatan dan ahli waris kerajaan surga. Yesus adalah teladan kita. Dia telah menang mengalahkan dosa, maka kita juga akan menang dengan kuasa Yesus. Dalam setiap kelemahan, Yesus adalah pengantara kita agar kita mendapat pengampunan dan kekuatan baru di dalam Tuhan kita. Jadi itu penting sekali peranan daripada buku Ibrani. Oke, nah sekarang aplikasi, bagikan pengalaman Yesus sebagai Raja, pemenang dan pengantara dan imam besar telah mengubah kehidupan Anda. Ya, itu adalah pengalaman pribadi, ya, yang Anda bisa bagikan, ya. Seperti yang saya sebutkan, dia sebagai raja, dia harus menjadi raja di hati kita, ya, yang bertahta di hati kita, ya. Dan kita adalah anak raja, jadi kita tidak perlu khawatir dengan apapun. Oke. Bagaimana persenjataan rohani telah menolong Anda untuk mengalahkan godaan setan? Persenjataan rohani, ya, seperti, ya, firman Tuhan, ya, kebenaran, ya, ketopong keselamatan. Jadi apakah itu yang menolong kita? Kita menghadapi penggodaan setiap hari, ya. Oleh sebab kita mempunyai kecenderungan untuk berdosa, tetapi kalau firman Tuhan menjadi bagian kita, itu menyebabkan kita mempunyai sifat ilahi, dan itulah sebabnya kita bisa mengalahkan itu godaan, ya. Jadi setiap ada pencobaan, oh ini tidak boleh, ya. Makanya perlu hukum Tuhan itu tinggal di hati kita. Bagikan pengalaman bagaimana keimamatan umat percaya telah mengubah sikap kita dalam berbakti, ya. Jadi berbakti, kita bisa berbakti secara pribadi, berhubungan dengan Tuhan, tetapi secara congregation itu adalah untuk apa namanya
untuk satu perayaan bersama-sama, untuk saling menguatkan satu sama lain, tetapi jangan pernah lupa ya, Tuhan itu, kita semua adalah imam dan kita harus melayani satu sama lain ya. Jadi bukan hanya imam yang membacakan firman, kita bisa saling membacakan firman ya. Jadi itu penting sekali untuk ketahui. Kemudian sebagai keimamatan orang percaya dalam hal apa kita memberikan pelayanan ya. Kita adalah imam ya. Jadi kita memberikan pelayanan apa kepada masyarakat di mana kita berada ya, dalam masa pandemik ini ya. Maka perlu sekali kita untuk memberikan pelayanan kepada sesama manusia, kadang-kadang dalam segi materi, sering artinya kebutuhan jasmani, rohani, emosi, kita harus memberikan kekuatan kepada mereka yang mengalami duka cita ataupun putus asa ya, dan sebagainya, sebab kita adalah menjadi wakil Tuhan, kita adalah imam ya, kita adalah wakil Tuhan yang bisa menolong kepada semua manusia. Oke. Baik, question and answer. Iya. Alright. Jadi kita masih ada 34 menit. Baik. Terima kasih Pendeta Kuntara, pelajaran yang sangat baik bagi kita semua, dan tentunya kita semua boleh mengerti. Pendeta boleh di stop share ya. Terima kasih. Saya perhatikan di kolom chat baru ada satu pertanyaan. Bagi mereka yang mau bertanya, silakan tuliskan di kolom chat, dan yang mau bertanya langsung boleh klik raise hand, nanti saya akan panggilkan. Oke, baik. Di sini sudah ada yang klik raise hand, kemudian pertanyaan sudah ada 2. Ya, saya akan bacakan pertanyaan yang pertama dari MR. Bolehkah memberikan nama asli? Sehingga kita bisa lebih mengenal ya Bapak atau Ibu MR ini. Tolong tuliskan nama aslinya. Saya akan bacakan dulu pertanyaan yang kedua ya dari Bapak Heri Kurniawan. Pertanyaan saya Pak Pendeta, apakah Nyonya White pada saat menyebutkan surat Ibrani ini ditulis oleh Rasul Paulus? Apakah ini interpretasi Nyonya White atau mendapat petunjuk dari Tuhan? Ya, oke. Murah kecilin. Oke. Kecilin itu ah. Tolong di mute ya. Ini ada Ibu Oma Heumase. Saya sudah mute beberapa kali tapi masih dinyalakan. Tolong di mute ya Bu ya. Mohon maaf. Baik. Oke. Ini pertanyaan MR. Bukan Pendeta. Saya lagi baca tadi pertanyaan yang kedua dari Bapak Heri Kurniawan. Ya, Pak Heri Kurniawan. Yang MR ini saya sedang tulis namanya ya, nama lengkapnya. Jadi pertanyaannya adalah apakah Nyonya White pada saat menyebutkan surat Ibrani ini ditulis oleh Rasul Paulus, apakah ini interpretasi Nyonya White atau mendapat petunjuk dari Tuhan? Kita tahu bahwa tulisan-tulisan daripada Ellen G. White adalah sesuai dengan inspirasi yang dia terima daripada Tuhan, ya, dan sudah menjadi satu kepercayaan umum bahwa buku Ibrani ditulis oleh Paulus, ya, dan inspirasi yang didapat daripada Tuhan juga menunjukkan, ya, yang diberikan pada Ellen G. White menunjukkan bahwa Ellen G. White percaya, ya, bahwa ini adalah tulisan daripada Rasul Paulus. Jadi betul adalah sesuai dengan inspirasi daripada Tuhan. Tidak ada suatu tulisan daripada Ellen G. White yang tidak diinspirasikan oleh Tuhan, kecuali sesuatu perkara yang bersifat pribadi, oke, tentang pengalaman pribadi. Tetapi semua suratan adalah sesuai dengan inspirasi yang datang daripada Tuhan. Amin. Baik, terima kasih. Semoga menjawab ya Pak Heri, semoga terjawab. Saya akan panggilkan MR ini, Bu, apakah ada di sini? Boleh bersuara? Baik, kalau gitu tidak ada suaranya, saya akan lanjutkan kepada yang raise hand. Ini ada yang raise hand. Ya, Bapak
Tambunan. Oke, silakan Pak Tambunan. Baik, terima kasih. Selamat sahabat Ibu Peggy. Selamat sahabat juga kepada Bapak Pendeta Kuntarap. Selamat sahabat kepada kita semua. Baik, pertanyaan saya, karena memang inti dari pelajaran sekolah sahabat kita ini kepada Juru Selamat kita, kepada Yesus Kristus. Namun mungkin ada beberapa yang saya mau coba tanyakan, tetapi saya batasi 2 saja. Karena memang seputar juga dengan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Ibrani 1 ayat yang ke-13, Ibrani 1 ayat yang ke-13 dikatakan, dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Kalau lihat ayat ini pendeta, apakah yang dimaksud itu adalah Tuhan Yesus? Duduklah di sebelah kananku, tetapi dia berbicara, ini Allah ini berbicara kepada di antara para malaikat itu. Artinya bahwa ada salah satu di antara malaikat itu yang diminta untuk duduk di sebelah kanannya. Kalau kita mengacu kepada ayat ini, berarti yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu adalah Yesus Kristus. Apakah interpretasinya seperti itu? Apakah memang bisa dikatakan bahwa Juru Selamat kita yaitu Yesus Kristus adalah malaikat yang memang bagian dari ciptaan Allah? Itu satu. Yang kedua, pendeta, tetap juga dalam sekolah sahabat kita, dalam Mazmur 132 ayat 4 sampai 5 dikatakan di situ, sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk Yang Maha Kuat dari aku. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, pendeta, apa maksudnya ini? Apakah ini secara literal? Artinya bahwa hamba Tuhan Raja Daud tidak akan tidur atau membiarkan matanya terlelap, terkecuali dia mendapat tempat di dalam mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk Yang Maha Kuat dari Yakub. Artinya bahwa selama dia belum mendapat perkenan dari Tuhan Allah, ini Raja Daud tidak akan mau membiarkan matanya terlelap atau tidur. Itu saja, pendeta. Mungkin interpretasi saya kurang, tapi artinya saya mohon kepada pendeta untuk penjelasannya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya. Kalau lihat, ya itu pertanyaan dari Ibrani 1 ayat 13, kepada siapakah di antara malaikat itu ia pernah berkata? Ya. Jadi kepada siapa? Dan itu tidak pernah dia katakan kepada malaikat. Ya. Dia katakan justru kepada Yesus. Oke. Jadi ini tidak berbicara mengenai di antara salah satu pada malaikat. Kepada siapakah? Ya. Jadi misal saya bisa bertanya, katakan kepada siapa saya katakan sesuatu. Ya. Itu berarti Bapak saya tidak pernah. Saya tidak pernah katakan. Jadi begitu intinya. Jadi dia hanya kepada Yesus. Dia tidak pernah katakan kepada siapa. Oke. Penjelasan pertama. Kemudian dari Mazmur 132 ayat yang 4 dan 5 itu tentang pengalaman daripada Raja Daud. Ya. Itu merupakan dia menunjukkan bahwa bukan berarti bahwa dia tidak pernah tidur, tetapi itu menunjukkan bahwa dia mempunyai satu hal yang persisten. Ya, saya mau merasa yakin, ya, bahwa Tuhan berkenan kepada dia. Sama misalnya seperti pengalaman daripada Yakub pada saat di Sungai Yabok, ya.
itu dikatakan, jangan engkau, aku tidak akan melepaskan engkau sampai engkau memberkati aku. Kemudian apa yang dikatakan oleh Roh Nubuat adalah bahwa kita harus mempunyai suatu pengalaman seperti Yakub, ya, yaitu bahwa kita berdoa dan merasakan yakin bahwa Tuhan sudah menjawab doa kita, baru kita selesai berdoa. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan pengalaman itu. Dia bertekad tidak memejamkan matanya, ya, sampai mendapatkan satu assurance, ya, dan satu jaminan daripada Tuhan bahwa Tuhan berkenan kepada dia, ya. Jadi setiap kita berdoa, ya, perlu kita mempunyai sesuatu pengalaman bahwa Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doa kita, ya. Jadi sesudah berdoa, jangan cepat Anda bangun, ya. Dengar dulu suara Tuhan, ya. Anda dapatkan suatu jaminan bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa Anda, kemudian Anda mempunyai, artinya mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Mudah-mudahan itu menolong. Terima kasih, Pendeta. Iya, terima kasih Pendeta jawabannya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Hence ini apa Hence? Apakah masih bersama-sama dengan kami di sini? Boleh bersuara? Ada suaranya ya. Ya, ada, masih ada. Oke, terima kasih Pak. Dalam pelajaran ini dijelaskan Yesus menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek. Pertanyaannya, mengapa Yesus menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek? Bukannya peraturan keimamatan yang Tuhan sampaikan sendiri kepada bangsa Israel pada waktu pelayanan bait suci diperintahkan kepada Musa? Kalau kita lihat kepada bicara tentang Melkisedek, ya, salah satu tanda yang penting adalah dia tidak tahu dari mana datangnya, ya, tidak tahu bapaknya ataupun ibunya dan sebagainya. Jadi Yesus menggambarkan sebagai imam Melkisedek oleh sebab memang dia bukan berdasarkan pilihan daripada manusia, tetapi dia adalah Tuhan dan tidak mempunyai garis keturunan seperti misalnya iman Harun, anaknya, cucunya, ya, jadi imam. Jadi bukan berdasarkan itu, ya, tetapi berdasarkan satu hal imam yang tidak tahu dari mana dia berasal, tetapi langsung Tuhan yang memberikan itu pilihan. Oke. Mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih. Semoga menjawab ya. Selanjutnya. Ya, terima kasih. Iya. Selanjutnya dari Bu Kadariati Lodo. Pak Pendeta mau tanya, setan pasti tahu siapa Yesus bahwa dia Tuhan. Tapi waktu mencoba Yesus, setan mengatakan seluruh dunia akan diberikan kepadanya jika mau menyembah kepadanya. Apakah dunia ini milik setan? Bukankah Yesus pencipta? Nah, ini Pendeta. Silakan dijawab. Iya, betul Yesus adalah pencipta, tetapi dia di dunia ini adalah sebagai manusia, ya. Dan sebagai manusia yang perlu untuk makan, perlu untuk minum, perlu untuk tidur, mempunyai semua tanda-tanda kemanusiaan, maka dalam keadaannya sebagai manusia, maka dia perlu bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, oke, dalam kegiatan-kegiatannya. Jadi disitulah inti yang sangat penting, yaitu bahwa sebetulnya dia sebagai pencipta, dia bisa menghadapi semua pencobaan itu dengan kuasa Tuhan. Artinya maksudnya menggunakan keilahiannya, dia bisa, tapi dia tidak mau. Ya. Untuk menjadikan batu jadi roti bisa, bisa, ya, tetapi dia, ya, tidak mau menggunakan keilahiannya untuk kepentingan diri sendiri, ya. Itulah sebabnya dia tetap bergantung kepada Tuhan dalam tindakan yang dia buat, oke? Jadi kalau katakan apakah dunia ini milik setan, ya sejak kejatuhan manusia
di Taman Eden, maka setan klaim dunia ini adalah miliknya. Ya, ya. Jadi dunia adalah miliknya, makanya dia merasa bahwa semua kekuasaan apa semua dimiliki oleh setan. Ya. Dan lupa bahwa sebetulnya Tuhanlah sumber daripada ya segala berkat itu. Dan Tuhanlah sebagai pencipta dan penebus kita masing-masing. Baik, selanjutnya saya akan panggilkan yang raise hand. Di sini ada Bapak James Tambu. Silakan Pak James. Iya, selamat sahabat, selamat tahun baru Pak James. Pertanyaan yang tadi. Selamat sahabat pendeta. Selamat sahabat. Bagaimana Bapak Tambuan? Baik-baik, puji Tuhan. Sehat. Semoga Pak Pendeta, keluarga, dan Bu Peggy, dan kita semua sehat ya. Tahun 2022 ini kiranya lebih maju kita semua dalam iman dan pengharapan. Baik, saya tertarik Pendeta di pelajaran ini yang kedua, tentang Yesus adalah perantara kita di pelajaran hari Senin. Tetapi saya bertanya di buku penuntun guru ini ada di halaman 25. Penuntun guru ada di halaman 25. Di sini di bagian pertama untuk pertanyaan pertama itu. Tapi yang saya ingin bertanya mungkin agak panjang kan. Mengapa kesempurnaan moral tidak dapat dicapai karena darah lembu dan kambing tidak dapat menghapus dosa manusia. Ibrani 10 ayat 4. Mengapa perjanjian pertama lemah dan tidak efektif? Karena para imam itu fana dan karenanya terbatas dan akan mati. Nah, selain itu, para imam perlu berkorban terlebih dahulu untuk dosa mereka sendiri. Dan pertanyaan saya intinya begini, kan mereka masih mengikuti peraturan pengantara perjanjian lama melalui darah domba binatang. Ya kan, mereka meminta ampun dosa melalui darah. Ya kan. Pertanyaan saya, kalau tidak efektif, kenapa Musa dan Elia sudah ada di surga? Dan mereka belum zaman Yesus. Mereka belum tahu tentang Yesus pasti. Pasti mereka mungkin ada bisa mereka mengetahui bahwa darah ini melambangkan Yesus, tapi belum di zamannya. Tapi di sini darah itu tidak sempurna, tidak efektif. Dan menurut saya, saya pikir dua manusia yang ada di dunia, yang di zaman Imam Harun, Imam Lewi, orang Lewi dan Harun, yang mengikuti upacara itu penghapus dosa, ada di surga sekarang itu. Ada dua, kalau darah anak domba dan kambing tidak efektif, dan kita tahu itu Elia dan Musa ada di surga. Itu pertanyaan saya. Bagaimana Pendeta? Pada segala hal harus kita ketahui bahwa keselamatan itu ya adalah hanya dengan kasih karunia. Oke. Jadi yang menyebabkan selamat itu bukan oleh sebab domba itu atau darah itu ya atau kambing itu, domba itu. Yang menyebabkan kita itu selamat ya adalah anugerah Tuhan. Ya. Nah, itu tidak efektif. Kenapa? Dalam arti bahwa orang melihat bahwa seakan-akan yang oleh sebab usaha mereka bawa domba, ya. Jadi oleh sebab mereka bawa domba, seakan-akan ya domba itu yang menyelamatkan dia. Kalau gitu manusia itu dengan keselamat dengan usaha sendiri, sebab dia yang bawa domba, dia yang sebeli domba. Lupa dengan yang disimbolkan oleh domba itu apa. Ya, yang disimbolkan itu adalah Yesus Kristus. Ya, jadi keselamatan itu hanya dengan anugerah Allah. Ya, jadi ini semua adalah alat-alat, artinya perumpamaan atau simbol untuk kepada Yesus Kristus. Tetapi mereka begitu terpekur dengan simbol dan lupa kepada yang disimbolkan. Ya.
Nah, keselamatan hanya melalui anugerah Allah. Kenapa Elia ataupun Musa ada di surga oleh siapa? Anugerah Allah. Jadi hanya dengan anugerah Allah mereka itu mencapai seperti apa yang mereka miliki sekarang ini. Oke. Saya ingin pendeta, sebab apa yang kita perbuatkan itu yang lakukan di Wahyu menulis, karena perbuatan menyertai. Jadi maksud saya memang betul zaman kita tahu bahwa keselamatan hanya dalam Yesus saja. Tetapi yang saya ingin tanya, apakah mereka Musa dengan Elia itu sudah kenal Yesus itu? Itu yang saya ingin tanya, pendeta. Sehingga mereka mempunyai. Ya. Kita tahu bahwa mereka mengenal akan Allah. Ya, kita tidak bisa langsung katakan membedakan antara Allah dengan Yesus Kristus, sebab itu adalah rahasia daripada kealahan. Oke. Jadi Allah sebagai satu pencipta, mereka mengatakan Yahweh. Oke. Kalau kita lihat kepada Alkitab atau kita penggunaan kata Yahweh, ya, itu ditujukan kepada Yesus, ditujukan kepada Allah Bapa, ya. Jadi bagaimana penggunaannya itu sangat artinya timbal balik. Ya. Jadi yang jelas adalah mereka mempunyai iman kepada Tuhan. Okay. Dan iman kepada Tuhan yang sungguh-sungguh, ya, dengan sepenuhnya, dan mengerti apa yang disimbolkan dengan lambang-lambang itu. Ya. Lambang-lambang itu hanya simbol, tetapi mereka mengerti akan inti daripada yang disimbolkan, yaitu apa? Tuhan sendiri. Jadi oleh sebab begitu eratnya dengan Tuhan, maka dalam anugerah Tuhan, ya, maka mereka berada di surga. Dan tujuan utama juga kenapa mereka dibawa ke surga, oleh sebab ini Tuhan menggunakan juga sebagai simbol daripada umat Tuhan di akhir zaman, yaitu Elia simbol dari orang yang tidak pernah mati, ya, naik ke surga, ya. Kemudian Musa adalah orang yang mati tapi dibangkitkan dan naik ke surga. Jadi Tuhan dalam kebijaksanaannya yang luar biasa, yang sering di luar kemampuan kita untuk mengerti, telah menggunakan anugerahnya peristiwa ini sebagai suatu simbol untuk umat Tuhan. Oke. Terima kasih, pendeta. Iya, terima kasih Pak. Akhirnya bisa dimengerti ya. Baik, saya akan bacakan pertanyaan berikutnya dari yang tadi yang pertama ya, Pak MR. Ternyata Pak Magdin Royansen. Nah, Pak Magdin Royansen, pertanyaannya adalah mohon dijelaskan, apakah peran nama yang disebut dalam pelajaran ini yaitu Yesus, Allah, dan Tuhan? Apakah itu menunjukkan oknum yang sama? Bila itu oknum yang sama, mengapa dipanggil atau disebut dengan nama panggilan yang berbeda? Dan kalau ditelusur dalam tulisan Alkitab yang bukan terbitan LAI, maka yang disebut untuk nama itu adalah Yahweh. Apakah Alkitab yang keliru mengartikan Tuhan pencipta? Mana yang kita yakini adalah kebenaran yang sesuai dengan yang tertulis di Loh Batu, sesuai dengan hukum ketiga itu? Oke. Kita masing-masing mengetahui bahwa istilah-istilah Tuhan atau Yesus atau Allah, ya, itu adalah sesuatu perkara yang menunjukkan sesembahan. Jadi penggunaan ini, ini bisa bahas, saya ada seminar khusus mengenai masalah ini, ya. Jadi siapakah yang menjadi sesembahan kita? Oke. Dan Yesus, penggunaan nama Allah bisa berlaku kepada Yesus, ya. Kita sebutkan dalam beberapa peristiwa, ya. Misalnya nubuatan dalam Yesaya untuk kedatangan Yesus, ya. Maka Yesaya menyebutkan tentang pekerjaan, misalnya ini Yohanes Pembaptis, ya, dia akan menyediakan jalan untuk kedatangan Allah, ya, kedatangan Raja, kedatangan Allah, ya. Jadi gunakan kata apa? Yahweh. Dan siapa itu? Yohanes Pembaptis. Dia menyiapkan diri untuk kedatangan siapa? Yesus Kristus. Ya. Jadi
itu menyebutkan artinya penggunaan kata Allah ataupun Yahweh bisa diidentifikasi kepada Yesus. Kemudian siapa yang menciptakan dunia ini ya? Itu adalah Yahweh ya, atau ada juga kata yang lain disebut apa? Elohim ya. El ya, dan dari itulah dari El kepada bahasa Aramik Elah, kemudian akhirnya jadi Allah dalam bahasa Arab. Oke, jadi kita melihat dari kalimat ini kita gunakan dalam bahasa yang kita pakai sekarang ini. Kalau kita mau gunakan Yahweh bisa saja ya, artinya sama seperti orang-orang Yahudi ya, oleh sebab Yahweh ya, jadi gunakan kata Yahweh. Tetapi Yahweh juga perlu memikirkan, dilihat juga apakah ia betul Yahweh ya, sebab bahasa Ibrani itu dulu itu tidak ada kata huruf hidupnya, tidak ada vowel, oke. Jadi hanya disebut ya YH artinya W, oke. Jadi apakah betul harus Yahweh atau mungkin pronunciation-nya yang berbeda dan sebagainya. Jadi ini mengandung satu arti, artinya perlu dibahas dengan sangat mendalam. Tetapi yang kita maksudkan dari semua ini adalah berbicara tentang sesembahan kita, oke? Nah, Yesus sendiri ya dalam perjanjian baru misalnya sambil contoh tidak ada kata Yahweh ya. Kenapa? Sebab ditulis dalam bahasa Greka. Oke. Nah, Yesus sendiri pun tidak disebutkan bahwa dia menyebutkan nama Yahweh, dikatakan waktu berdoa Bapa kami dalam surga. Jadi kalau Anda mau berdoa tidak pakai nama Tuhan, tetapi Anda mengetahui Bapa kami dalam surga, ya, itu tidak jadi suatu masalah. Bukankah Tuhan mengerti akan segala macam bahasa, ya? Jadi kemudian orang-orang Tionghoa akan dikatakan Tien atau Sangti, ya. Sangti itu ada raja di atas sana, ya, ya Sangti, ya. Jadi apakah mereka itu salah? Kita lihat pekerjaan Tuhan sangat maju sekali di Tiongkok sekarang ini, ya. Perkembangan kemana-mana dan sebagainya. Saya pernah berkunjung ke gereja di Shenyang, luar biasa sekali ya, kemajuannya. Ya, gerejanya besar, muat 5.000 orang. Kemudian itu cabang-cabang gerejanya 137. Tuhan bekerja, ya, dan mereka menggunakan nama Shangti atau Tuhan, oke, artinya ya dia adalah Allah yang Maha Tinggi. Jadi kembali ya mengenai masalah nama ini ya, bahwa jelas ya bahwa Allah ya, ini berbicara mengenai masalah kealahan ya. Jadi bicara tentang kealahan, kemudian Yesus adalah salah satu daripada oknum kealahan ya. Jadi dalam kealahan ya, yang kita atau sesembahan kita adalah sesuatu yang kita yakini sesuai dengan mereka yang percaya kepada Trinitas, oke. Nah, ini adalah satu sesembahan yang menunjukkan satu kesatuan ya. Kenapa? Sebab Elohim, kata Tuhan saja ya, itu kata him itu artinya menunjukkan sesuatu perkara yang plural ya. Sedangkan kata misalnya di dalam buku Ulangan pasal 6 ayat 5 ya, Ulangan 6 ayat 5 ya, yang bicara mengenai masalah Tuhan itu adalah Esa ya. Kata Esa itu pun adalah satu kata yang dikatakan apa? Dari kata bahasa Ibrani yang menunjukkan kesatuan ya. Jadi ekat ya. Jadi ekat itu adalah satu kesatuan. Jadi suami artinya kepada para laki-laki meninggalkan orang tuanya, bersatu dengan istrinya dan menjadi satu daging ya.
itu satu menjadi satu, ekat, ya. Tetapi bukan berarti satu, dua. Nah, jadi kembali, apakah ini adalah oknum yang sama? Ya, benar, ya. Tetapi satu kesatuan yang Roh Nubuat katakan sesuatu rahasia yang kita tidak dapat mengerti mengenai Roh Kudus. Ya. Juga kita adalah satu perkara yang kita lihat sebagai satu rahasia, namun kita tahu bagaimana Tuhan itu bekerja, ya. Dan hingga kita bisa mengenal Dia, kita bisa meninggalkan hidup lama menjadi manusia baru, hasil kerjaan siapa? Tuhan sebagai pencipta, ataupun juga Yesus Selamat atau Roh Kudus yang memimpin kita, ya. Bagaimana cara bekerjanya? Itu sering bersifat satu rahasia, tetapi kembali tujuannya adalah satu oknum. Ini adalah rahasia kealahan, ya. Inilah tiga oknum yang menjadi satu, dan apakah itu Yahweh? Yahweh juga dipakai untuk Yesus, dipakai juga untuk Allah Bapa, ya, dan sebagainya. Oke, sorry ini bisa dipanjang ceritanya. Baik, terima kasih untuk jawabannya, walaupun sebetulnya pembahasan ini berbeda dengan pembahasan malam ini, ya. Tapi sudah dijawab oleh Pendeta Kuntaraf dengan baik. Dan selanjutnya adalah pertanyaan dari Bapak Gunawan TJ. Selamat tahun baru, Pak Gun. Pendeta Kuntaraf izin tanya, kapan kita sebaiknya pakai kambing, domba, lembu, burung dara, merpati sebagai sesembahan kepada Allah kita sekarang ini sebagai korban bakaran? Apakah tergantung besar kecilnya kesalahan dan dosa yang kita buat, atau ada pertimbangan lainnya? Dan ini selanjutnya di bawahnya, bagaimana dapat dihubungkan tulisan-tulisan Madam, maksudnya Nyonya White, itu dengan Alkitab kita, dapatkan dipandang sebagai pelengkap detail-detail Alkitab yang akan memperjelas dan mempertebal iman kita. Wah, Pak Gun, nambah lagi nih di bawahnya, ya. Apakah dapat dipandang tulisan-tulisan Madam White seperti sebagai hadis pada Al-Quran? Bisa dapat, Pendeta? Oke, pertanyaan yang pertama, ya, ini banyak bergantung kepada status kehidupan, ya. Banyak orang yang tidak punya kambing, ya, atau lembu, oke, ya. Jadi umumnya setiap orang bisa membawa sesuatu kepada Tuhan, ya. Jadi salah satu hal adalah misalnya dengan burung dara atau merpati, ya. Jadi tergantung kepada status kehidupannya, ya. Kemudian yang berikut, bagaimana dihubungkan dengan Alkitab, dapatkah dipandang sehingga pelengkap data Alkitab memperjelas? Oke. Tulisan Ellen G. White ini adalah, kita harus percaya dulu bahwa tulisan Ellen G. White itu berasal daripada Tuhan. Jadi berdasarkan ujian Nabi, ya, sebab tidak boleh sembarangan percaya seorang itu Nabi kecuali kita uji. Sesudah diuji, ya, kita lihat bahwa dia adalah seorang yang diinspirasikan oleh Tuhan. Kemudian bukan hanya dari bukti-bukti Alkitab, misalnya seperti yang tertulis di dalam Yeremia 28:9, nubuatannya dapat digenapi, ya, ataupun ajarannya sesuai dengan kehendak Tuhan, seperti di dalam buku Yesaya pasal 8:20, dari hidupnya kita kenal dia, Matius 7:20, kemudian dengan Yesus sebagai juru selamat, artinya Tuhan yang jadi manusia, ya, 1 Yohanes 9:1-3. Jadi kita tahu bahwa ia adalah seorang yang, ya, seorang yang mendapat inspirasi daripada Tuhan, ya. Kemudian di samping sesuai dengan nubuatan, ya, yaitu seperti Wahyu 12:17 ataupun juga Wahyu 19:10, ya, dan sebagainya. Nah, sekarang peranannya itu apa? Ellen G. White, ya. Alkitab, Mrs. White katakan bahwa ia adalah terang yang kecil yang membawa kita kepada terang yang besar.
Kenapa kecil? Bukankah bukunya itu 100.000 halaman? Kemudian ada lebih kurang 100 buku ataupun 4.600 artikel, ya. Bagaimana itu terang kecil, ya? Sebab dia hanya satu orang, ya, kecil, ya. Kalau penulis Alkitab itu 40, jadi dari kecil membawa kepada yang besar, ya, terang kecil. Kemudian Alkitab, Roh Nubuat membawa kita kepada Alkitab, ya. Kenapa banyak orang yang sudah lupa kepada Alkitab, ya. Jadi terangnya itu membawa kepada kita kepada Alkitab, ya. Jadi misalnya saya ambil contoh dalam satu dunia sekarang ini kan ada dua ekstrim yang penting, ya. Ekstrim iman saja, ya, iman saja, ya. Tetapi yang lain katakan harus hukum, ya. Jadi apa penulisan Ellen G. White itu luar biasa, balance, yaitu kenapa? Ya balance, ya. Hukum itu artinya keselamatan hanya melalui Yesus, iman, tetapi iman yang berbuat, yaitu ibadat yang menurut, ya. Tulisannya luar biasa sekali, ya. Baca The Desire of Ages, ya, kalau tidak salah Ibu Peggy sudah kasih buku ini, ya, kepada Bapak Gunawan, ya. Jadi baca, lihat, luar biasa sekali tulisan-tulisannya itu, ya, sangat indah, ya, kita lihat. Jadi itu sangat penting sekali, ya, untuk lihat bahwa Roh Nubuat, ya, tulisan Nubuat membawa kita kepada Alkitab. Kemudian Alkitab juga, kemudian tulisan Roh Nubuat juga menerangi kita tentang Alkitab, ya. Ya, jadi menerangi kita supaya kita dapat lebih jelas, ya. Jadi kadang-kadang kita tidak begitu mengerti. Oh, saya sudah lihat tulisan Roh Nubuat, dapat lebih mengerti. Jadi menerangi Alkitab. Kemudian tulisan Roh Nubuat juga adalah menolong kita untuk mengaplikasikan, ya, ke Alkitab dalam hidup kita, ya. Jadi kita ambil contoh saja mengenai masalah hari Sabat. Itu tertulis dalam Alkitab, bukan? Nah, tetapi bagaimana cara memelihara hari Sabat dan sebagainya dalam aplikasi kehidupan sehari-hari dan sebagainya, itu banyak ditulis oleh tulisan Roh Nubuat. Unsur kesehatan, kan Alkitab katakan bahwa makanan makanan pertama adalah, ya, buah-buahan dan sayur-sayuran, biji-bijian, ya. Dan orang sudah makan daging dan sebagainya. Mrs. White katakan mengajar kita untuk mempunyai hidup yang lebih sesuai dengan kehidupan di Taman Eden supaya kita lebih sehat. Dan lebih dari 150 tahun yang lalu, kita sebutkan 1863, dia sudah dapatkan khayal tentang kesehatan, ya. Dan kita lihat luar biasa sekali bahwa apa yang dituliskan itu genap, ya. Misalnya, Mrs. White sudah katakan dalam buku Ministry of Healing bahwa daging bisa menyebabkan kanker. Dan sekarang lebih terbukti lagi, ya. Jadi jangan terlalu banyak makan gula. Wah, sekarang masalah daripada banyak orang adalah soal diabetes. Sekarang ini betul-betul meneliti lebih banyak tulisan daripada nubuat, mengajak kita sampai lebih dapat mengaplikasikannya dalam hidup kita, ya. Jadi itulah jadi mempertebal iman kita benar, ya. Makin lama kita membaca firman Tuhan, maka kita membaca tulisan Roh Nubuat, kita dapat lebih mengerti Alkitab dan iman kita akan lebih besar, sebab apa yang dikatakan oleh tulisan Roh Nubuat mengukuhkan akan Alkitab. Mudah-mudahan ini menolong Pak Gunawan, ya. Oh, yang ditanyakan apakah dipandang tulisan Madam White seperti hadis pada Al-Quran? Agak berbeda, ya, kalau itu adalah interpretasi kepada Al-Quran dan dibuat oleh manusia. Oke, tetapi tulisan daripada Roh Nubuat adalah sesuatu yang diinspirasikan oleh Tuhan. Ya. Jadi Tuhan memberikan inspirasi hal yang sangat luar biasa sekali. Jadi kami senang bahwa Saudara Gunawan TJ, ya,
telah banyak belajar. Sekarang belajar lebih banyak Alkitab dan Roh Nubuat, maka dapat mengenal akan ya kebenaran itu dan sesungguhnya. Amin. Terima kasih. Semoga menjawab ya Pak Gunawan. Oke. Baik, Pendeta, sudah tidak ada pertanyaan lagi di kolom chat maupun yang raise hand. Nah, dan waktunya juga sudah selesai, maka kita akan tutup pertemuan kita ini ya Pendeta ya. Sebentar saya akan kirimkan rekaman dan juga PDF dari pelajaran yang telah dibuat oleh Pendeta Kuntara. Nah, oke. Baik, kita akan tutup dengan doa dan saya mohon kesediaan dari Bapak Heri Kurniawan. Pak Heri di mana ini Pak Heri? Heri Kurniawan, apakah bisa mendengar suara saya? Tolong di-unmute Pak Heri. Ya, bisa ya. Pak Heri Kurniawan bisa di-unmute. Tolong doa tutup Pak Heri. Baik, mari kita tunduk kepala, satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan, Bapa yang penuh kasih dalam surga, betapa kami bersyukur, bersuka cita oleh karena kesempatan yang indah yang Tuhan izinkan bagi kami untuk umat Tuhan untuk dapat bersekutu sama-sama di dalam kelompok persatuan guru-guru sekolah Sabat. Dan kami sudah mendengarkan pemaparan yang begitu baik dari hamba Tuhan, Bapak Pendeta Kuntara. Terima kasih atas kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah pemaparan, diskusi, pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang kedua mengenai kitab Ibrani ini dapat tertanam dalam diri kami. Dan pada saatnya nanti besok, apabila kami berjemaat di jemaat kami masing-masing, dan kami tiba pada saat berdiskusi pelajaran sekolah Sabat, kami dapat bagikan pekabaran ini, diskusi ini dengan kelompok kami masing-masing. Terima kasih kami merasa hadirat Tuhan hadir tengah-tengah persekutuan kami. Tuhan. Dengan demikian persekutuan berjalan dengan baik oleh karena kasih, kemurahan dan perkenan Tuhan. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan atas kesempatan ini. Dan sebentar lagi kami akan berpisah. Kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan juga pimpin istirahat kami. Tidurkan dengan baik, nyenyak, berkualitas. Dan besok dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Dan kami dapat menyambut. Dan kami dapat beribadah. Memuji, memuliakan Tuhan di hari Sabat yang kudus. Terima kasih sekali lagi Tuhan atas berkat persekutuan diskusi sekolah Sabat ini Tuhan. Terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Dr. Kuntara dan hamba Tuhan Ibu Peggy yang sudah mengatur persekutuan pertemuan ini dengan baik. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Sempurnakan doa dan harapan kami. Ampunkan dosa dan kesalahan kami itu besar banyak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Peggy yang walaupun mungkin masih ngantuk ya baru tiba dari Amerika ya, tetapi sudah melakukan tugas dengan baik. Tuhan memberkati semuanya ya. Amin. Terima kasih Pendeta Kuntara dan terima kasih juga untuk Bapak Denis Tambunan, Ibu Irma yang telah membacakan ayat, juga untuk Bapak Daniel Sitompul, doa buka dan juga telah menolong untuk menjadi co-host, dan doa tutup Bapak Heri Kurniawan. Terima kasih. Saya akan kirimkan rekaman dan juga bahan ini di kelompok di grup PGSSI WhatsApp maupun Telegram ya, dan juga kepada beberapa mereka yang ada namanya di saya akan kirimkan. Kita akan ketemu lagi pada PGSSI Sabat depan. Tuhan memberkati. Silakan unmute semua, boleh ucapkan selamat Sabat.
Terima Selamat kasih. Selamat tahun baru. Terima kasih Bapak Pendeta Saudara. Tahun baru. Tuhan berkati. Terima kasih. Kita semua selamat Terima sabat, kasih buat semua. tahun baru Terima kasih. 2022. Bu Peggy. Terima kasih Pak Sabat. Bung. Iya, selamat Ya, sabat. Pak sahabat semua. Kita hitung mundur Amin. ya. Oke. Ya. Salam Selamat sehat. sahabat, selamat tahun baru. Terima kasih. Kita lambaikan tangan hitung mundur ya. Ayo. 5, 4, 3, 2, 1. Sama-sama.